Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه ومدنا بمدده وأفاض علينا من بركاته وأسراره في الدارين آمين 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 يا رب العالمين. Fi fadilati al-majlis ar-rabi' fi fadilati syahr Ramadan, akan menerangkan fadilah tarawih. Cuma saya akan mulai dari yang ada di kitab ini, yaitu dimulai dengan suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika bertanya ibadi hamba saya tentang saya, jawablah Muhammad, fa inni qarib, bahwa saya itu dekat. Ini tamsil atau perumpamaan dari kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan bi'af'alil ibadi wa aqwalihim, yang berhubungan dengan perbuatan hamba-hambanya dan perkataan-perkataan hambanya. Dan Allah itu melihat kepada tingkah laku hambanya. Warwi anna Arabiyan ja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah qaribun rabbuna banunajihi am ba'idun banunadihi. Diriwayatkan sungguhnya seorang Arabi, orang Arab, orang pegunungan, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqribun rabbuna banunajihi am ba'idun banunadihi. Apakah Tuhan kami itu dekat? Kalau dekat saya akan berbicara, berdialog dengannya. Apakah Tuhan kami itu ba'idun, jauh? Kalau jauh saya akan panggil. Lalu panazal di ayat, turunlah ini ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, bila mana menanyakan hamba-hambaku tentang aku, jawablah fa inni qarib, bahwasanya saya itu dekat. Oleh karena itu, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu, saya akan menjawab da'watad da'i, kepada panggilannya orang yang memanggil. Idza da'ani, bila mana memanggil aku,
Ini kalau apa namanya itu, orang tasawuf itu memberi arti uji da'watad da'i, saya akan mendatangi panggilannya orang yang memanggil saya. Ini kalau orang tasawuf mengartikan. Tetapi kalau orang biasa seperti saya mengartikan ujibu, saya akan menjawab atau akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Bila mana berdoa kepada saya, cuma bal yastajibu li wal yu'minu bila lahu yashudun. Syaratnya itu harus juga mengabulkan permintaanku dan harus juga mengimani, mempercayai kepadaku, agar mereka hamba itu menjadi orang yang menjadi biar sudut, ialah mendapat petunjuk yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza shalla alaihi yaqidul hijab wa yadkhulu du'a. Diceritakan di sahabat Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bersabda Rasulullah, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Doa itu di antara Allah dan di antara hamba-hambanya, orang-orang yang berdoa itu ada hijab di langit itu berdung-dung, ada penghalang, kecuali penghalang itu bisa habis hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru penghalang-penghalang yang menghalangi doa-doa kita itu kalau dibaca selawat, maka penghalang itu akan lepas atau akan hilang. Ya itu padahal akan terbakar. Kalau sudah terbakar penghalang itu, maka doa itu akan masuk. Wa yadkhulu du'a. Wa idza lam yaf'al dzalik raja'ah du'ahu. Bila mana tidak membaca selawat sebelum berdoa, maka doa itu kembali, artinya tidak diterima. Wa huwa anna wahidan min as-salat jalasa tashahhud wa nasiya as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nawhi fa qama alaihi salatu wasallam wa qala lahu lima nasita salat alayya. Dan ada satu cerita dari seorang yang saleh. Orang-orang yang saleh itu, orang saleh itu sembahyang ketika tasyahud, ketika tahiyat, sembahyangnya itu orang saleh itu lupa tidak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu di dalam tidurnya orang yang saleh yang tidak membaca selawat di waktu sembahyang itu, di waktu tasyahud itu, bermimpi dalam tidur. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang saleh itu di dalam tidurnya. Di dalam tidurnya orang saleh itu Rasulullah menanyakan, "Limana sita salat alaih?"
kenapa kamu lupa tidak membaca salawat kepadaku? Qala ya Rasulullah istaqaltu bismillah wa ibadatihi. Wahai Rasulullah, saya tidak membaca salawat kepada Rasul karena saya sibuk dengan menyanjung kepada Allah, sehingga saya ini lupa membaca salawat kepada Tuhan. Qala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Rasulullah SAW, "Ala sami'ta qawli?" Apakah kamu tidak pernah mendengar kepada perkataanku, al-a'malu mahfubatun wa da'watu mahbusatun hatta yusalli alayya walau anna 'abdan ja'a yaumil qiyamah fi sanati ahli dunya wa lam yakun fiha salatan alayya ruddat alayhi hasanatu wa lam yuqbal minha syai'un. Rasulullah bersabda, sabdanya, semua amal-amal itu akan berhenti, tidak akan berjalan, dan semua doa-doa itu mahfuzatun, akan tertahan, kecuali membaca selawat kepadaku. Andaikan hamba datang di hari kiamat nanti dengan membawa amal kebaikannya itu seperti semua orang sedunia, kebaikannya adalah kebaikan orang sedunia, hanya di bawah orang satu itu kebaikan. Tetapi walam yakun fiha salatan, akan tetapi kebaikannya itu walaupun sebanyak sedunia, tidak ada selawat kepadaku, maka akan ditolak. Amal baiknya itu tidak diterima sama sekali, falam yuqbal minha syai'un, sama sekali tidak diterima. Wa ruwiya anna Musa alaihi salam naja rabbahu faqala. Di sini juga diceritakan bahwa Nabi Musa alaihi salam berdialog, berwawancara dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Ilahi hal akramta ahdan mithla ma akamtani haitsu asma'tani kalamaka. Matur Nabi Musa, naja rabbahu, matur ke Allah Nabi Musa, hai Tuhanku, apakah ada seseorang yang memuliakan seperti Tuhan telah memuliakan kepadaku? Sekiranya yang dimana Tuhan telah memberi mendengarkan kepadaku kepada firman-Mu, apakah ada seseorang yang Tuhan telah memberi kemuliaan, memberi kekeramatan kepada orang itu seperti kekeramatan yang diberikan kepadaku, sehingga aku dapat mendengar kepada apa yang dikatakan oleh kamu, oleh Tuhan. Faqala Allah, maka menjawab Allah, ya Musa, inna li ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman fa ukrimahum min syahri Ramadan wa ana akunu aqrabu ilaihim minka. Jawabnya Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya saya punya seorang hamba. Hamba-hamba itu ukhrijuhum, kami keluarkan, saya keluarkan mereka itu, hamba itu di akhir zaman, wa ukrimahum min syahri Ramadan, maka saya memberi kemuliaan kepada mereka hamba itu dengan diberi
bulan puasa. Wa an aku aqrabu ilaihi minka, dan padahal aku juga itu lebih dekat ilaihim kepada mereka ditimbang daripada kamu. Walaupun kamu ini sudah mendengar kepada kalam saya, kepada sabda saya, ini masih lebih jauh saya memuliakan, saya memberi kekeramatan kepada hamba-hambaku yang dimana di waktu bulan Ramadan aku itu lebih dekat kepadanya ditimbang kamu. Ini jawabnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Fa inni kallamtuka wa baini wa bainika sab'un alfu hijabin. Saya berwawancara dengan kamu. Cuma ada hijab, ada apa namanya itu? Ada hijab, ada penghalang di antara saya dengan kamu itu, walaupun kamu itu bersabda, mendengarkan kepada perkataan saya, itu 90.000 hijab, 70.000 hijab, 70.000 penghalang. Fa idza samat umat Muhammadin wa biyadda syurahum wa sarat alwanhum arba'un tilka hajab wa ibtitar. Bila mana puasa umat Muhammad seperti kita, wa biyaddat syurahum, dan putih syurahum, bibir-bibirnya mereka kena haus, wasfarat alwanuhum, dan kuning rupa-rupanya mereka karena sudah pelengen, tidak makan. Arba'un tilkal hijab waktu ibtitar, saya hilangkan itu hijab, penghalang-penghalang itu di antara saya dengan umat Muhammad itu yang berpuasa itu waktu iftari, di waktu berbuka puasa, artinya di waktu maghrib. Ya Musa, tuba liman atasyaka biduhu wa ja'abatuhu fi Ramadan bala ajazim dunaqai. Beruntunglah liman atasyaka biduhu, bagi orang yang haus hatinya, wa ja'abatuhu, dan kenyang, dan lapar, batluhu, perutnya, di Ramadan, di waktu bulan puasa, pala ajazim dunaniqai, maka tidak ada balasan saya kepada mereka itu kecuali saya itu ingin bertemu dengannya di hari kiamat. Bayam bagilil aqil ayyadha khurmat hari syahri wa yafatu qalbahu fihi min al-hasadi wal adawati lil muslimin wa dzalik yakun khaifan hasyan Allah yaqbul samahu amla. Itu qala Allah taala inna ma yataqabbalu min Allah minal muttaqin. Maka sebaiknya, maka semantahnya bagi orang yang berakal seperti kita harus mengenal, harus tahu bahwa pada bulan Ramadan ini itu harus menjauhi, harus menjaga hatinya daripada hasud, dengki, wal adawatul muslimin, dan memusuhi kepada orang-orang Islam. Dan harus dengan itu, dan dengan itu maka harus ada orang itu harus khaifan, takut kepada saya wa khasyian, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diterima puasanya kalau sudah menghindari daripada dengki,
dan memusuhi kepada orang Islam. Karena qala Allah Ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah akan menerima kepada ibadahnya orang yang muttaqin, orang yang takwa. Yahrujus sha'imuna min kuburihim wa ya'rifun siyamahu wa yataquna bil mawa'idati wat tahfif wal barik yuqal lahum kulu qad ji'tum hina syib'an nas washrabu qad atastum hina wan nas wastarihu wa yaquluna yashrabuna wan nas bil hisab. Yahrujus sha'imun, akan keluar dari kubur nanti orang-orang yang berpuasa. Wa ya'rifuna siyamahum, dan mengenal, tahu mereka itu kepada pahalanya puasa nanti. Yatalaqawna bil wa'idi wa tafi wal barik wa yuqal lahum kulu qad ji'tum hayna syab'an nas. Dia menemui kepada hidangan-hidangan yang ada itu, yang sudah diselimuti di atas meja itu, wala barik, dan gelas-gelas. Yuqalu lahum, dikatakan oleh malaikat nanti setelah di hari kiamat, kulu qad ji'tum hina syab'an nas, makanlah kamu qad ji'tum, karena sungguhnya kamu itu telah lapar. Hina syab'an nas, ketika manusia-manusia itu yang tidak puasa itu kenyang. Washrabu kata istum hina wan nas, washrabu, dan minumlah kamu sekarang ini, karena kamu dulu di waktu berpuasa kat atastum telah dahaga kamu. Hina wan nas, ketika orang-orang yang tidak puasa itu sudah tidak haus lagi. Wastarihu wa ya'kuluna yashrabuna wan nas bil hisab. Wastarihu, dan bergembira mereka itu dan senanglah mereka itu bayakulun, maka lalu makan mereka itu karena sudah dipersilahkan oleh malaikat. Wa yashrabun, dan meminum mereka itu wan nas bil hisab, sedangkan mereka yang tidak puasa itu bil hisab, masih disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah sampai kepada bab atau kepada tema yang akan disampaikan, yaitu mengenai fadilahnya tarawih. Di sini ada hadis an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, diceritakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, berkata Sayyidina Abi Thalib, su'ilat Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadail tarawih fi syahr Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai fadail atau fadilah, keutamaan salat tarawih di waktu bulan Ramadan. Sebelum saya melanjutkan, saya akan sedikit memberitahu tentang fadail. Apa itu fadail atau fadilah? Fadilah itu menurut sabda ulama, keterangan ulama, al-fadailu la madkhala fil uqul. Fadilah itu anugerah, kalau maknanya itu anugerah yang banyak, yang tidak dapat dibilang. Fadail itu namanya. Al-fadail amrun la madkhala fil uqul. Yang dinamakan fadail itu, fadilah itu adalah suatu perkara yang tidak masuk akal. Ya, contohnya di sini. Fadail tarawih ini. Maka karena Rasulullah itu ditanya, jawab Rasulullah, yakhrujul mu'min min dammihi fi awwali lailatin ka yaumi waladathu ummuhu. Pada malam pertama salat tarawih itu fadilahnya
itu nanti orang mukmin itu keluar tak punya dosa. Artinya keluar ke kuburan. Artinya nanti setelah keluar dari kuburan, artinya mau ba'as. Kayami waladatu ummuhu, seperti dilahirkan oleh ibunya. Artinya tidak punya dosa sama sekali. Ini kalau tarawih di malam pertama, ini sudah hebat. Makanya dinamakan fadilah. Fadilah itu katanya perumpamaan yang apa namanya itu, yang seperti katanya orang bucor padana, sama dengan luar biasa. Fadilah itu sama dengan yang biasanya kalau musang makan ayam, biasa itu. Loh, kalau fadilah ini tak biasa. Artinya kalau yang biasa itu musang makan ayam, kalau tidak biasa ini fadilah namanya. Sekarang ayam makan musang, nah itu namanya fadilah. Tak masuk akal. Nah, itu. Ini hanya apa namanya itu, hanya tarawih di malam pertama sudah dibebaskan, sudah dihapus dosanya, seperti keluar dari bayi, dari sang ibu, tidak punya dosa sama sekali. Ini malam pertama. Wabillahi tsani yaghfir lahu wa li abawayhi in kana mu'minain. Pada malam yang kedua, Allah akan mengampuni orang itu, orang yang tarawih itu. Bukan hanya orang yang tarawih. Kalau punya bapak, walaupun masih hidup, walaupun apalagi sudah mati, itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana mu'minain, jika orang tua-duanya itu orang mukmin, orang Islam, orang mukmin. Kau tak ada yang kafir aja. Setiap tak nurut alakoh, nurut isabara dosa, ontong, mundi anak cakang, atraweh, anan nurut isabara dosa. Ini yang nomor dua, malam yang kedua. وفي الليلة الثالثة من هذه ملك من تحت العرش استأنف العمل وغفر الله ما تقدم من ذنبك. Pada malam yang ketiga ada pengumuman di langit, yang mengumumkan itu malaikat, mengumumkannya di bawah aras. Ista'nafal amal, permulaan amalnya ghafarallahu ma taqaddama min dzambika, yaitu Allah akan mengampuni kepada dosa-dosanya yang telah lalu, yang pernah sudah dikerjakan, dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam yang ketiga. Wa bil lailatir rabi'ah lahu min al-ajri mislu qira'ati Taurat wal Injil wal Zabur wal Qur'an wal Furqan. Kalau pada malam yang keempat, orang itu yang bertarawih, Allah akan memberi pahala seperti pahalanya orang yang membaca kitab Taurat, pahala kitab membaca kitab Injil, pahala membaca kitab Zabur, dan pahalanya kitab Quran. Jadi komplit. Bukan hanya pahalanya, Allah bukan hanya memberi pahalanya membaca kitab Quran saja, tapi Allah juga memberi pahala seperti orang yang membaca kitab Taurat, juga akan memberi pahala seperti orang yang membaca kitab Injil, dan juga Allah itu memberi pahalanya seperti pahalanya membaca kitab Zabur, dan juga memberi pahalanya seperti pahalanya membaca kitab Al-Quran. Sedikit
saya menjelaskan. Makanya Quran itu, Quran berapa 30 juz dan 114 surat. Quran saja, pahalanya Quran saja ini beribu-ribu, karena satu huruf itu Allah memberi pahala 10. Quran itu berapa huruf? Lupa saya, tidak melihat di kitabnya. Saya punya kitab yang hurufnya Quran itu ada bilangannya berapa juta begini, lupa saya, tidak siap untuk mencari saya. Nah ini. Dan lagi, ini selingan saja, karena kitab sucinya Allah yang diturunkan ke langit ini, dari langit ke bumi ini, semuanya ini ada 104. Qila innal kutubah al-munzilat minas sama' ila dunya mi'atun wa arba'atun sufin. Itu 104 subusis situn. Ada lembaran pun Nabi Isis itu dituruni lembaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jumlah lembarannya 60 lembar. Wa su Ibrahim salasuna. Juga Nabi Ibrahim oleh Allah diberi suhuf, diberi lembaran, itu banyaknya 30 lembar. Wa suhuf Musa qabla Taurat asyaratun. Dan Nabi Musa sebelum dituruni kitab Taurat, Allah itu memberikan suhuf, memberi lembaran kepada Nabi Musa itu 10. Jadi semua suhuf itu 100. Adapun yang resmi itu kitab, bukan suhuf. Karena kitab ini banyak, artinya banyak di sini bukan hanya 10 suhuf itu, bukan lembaran. Ini seperti Quran berapa ini anunya itu, lembarannya itu. Lah cuma ini kehebatannya Al-Quran. Ini mukjizat di Quran. Wa ma'ani kull kutub majmu'atun fil Quran. Makna-maknanya kitab-kitab yang 104 itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Quran. Tapi waras apa setong saban Quran. Wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihah. Makna-makna Al-Quran itu hanya resmi Allah. Setong. Saban Fatihah. Fatihah berbahaya tu. Oning biar. Fatihah ni betong ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin betong ayat ni. Di Quran tu lalu juz karwa isabu res maknana. Isabu nang Fatihah. Saban betong ayat. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun lil basmalah. Fatihah betong ayat itu Rasul maknana. Saban nang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalah majmu'atun fi baiha.
Maknanya Bismillahirrahmanirrahim kan wah. Saya boleh. Sabar dengan ban. Ba. Bi. Sabar dengan ban kalau. Bani ismi nabillah. Ba bi. Makna Nabi gini kah? Bi kana ma kana bi yakunu ma yakunu. Dengan sebab adanya saya, maka ada apa yang ada, yang telah ada. Polan beda kan tunya ni kan polan beda Allah tunya. Napa nyaman areh langi bulan napa tase polan beda Allah pun beda ada yang masih belum ada. Bi yakunu ma yakunu sebekal beda itu yang akan ada. Bi yakunu ma yakunu dengan sebabnya saya akan ada, ma yakunu barang yang akan ada. Segi kita ada, segi bekal beda polan beda Allah. Mungkin kita mungkin bekal beda itu namanya abad. Maka di sini juga ada yang mengartikan ma'anil ya ma'anil ba fi nuktiha. Ma'ana nabban bismillah rabban malallah badanang titin karo. Ini selingan saja. Lanjut. وفي الليلة الخامسة أعطاه الله مثل من صلى في المسجد الحرام والمسجد المدينة والمسجد الأقصى. Kalau tarawih di malam yang kelima, ya, Allah akan memberi pahala seperti orang yang sembahyang di Masjidil Haram. Tahu berapa pahalanya orang yang sembahyang di Masjidil Haram? Tidak sama pahalanya dengan sembahyang di Masjid Nurul Islam. Tidak sama. Kalau di sini sembahyang di Masjid Nurul Islam 1 rakaat, kalau di sana di Masjidil Haram itu 1 rakaat, andaikan sembahyang 1 rakaat di Masjidil Haram, andaikan sembahyang di Masjid Nurul Islam Bocor itu sama dengan 100.000 rakaat pahalanya. Banyak atau tidak? Iya, banyak. Mislan shalla di Masjidil Haram sama dengan orang yang sembahyang di Masjidil Haram Makkah. Dan juga pahalanya bukan hanya pahalanya seperti orang yang salat di Masjidil Haram, juga Masjidil Madinah, Madinah Kanjeng Nabi. Kalau Masjidil Haram itu 100.000, kalau Masjid Madinah itu 1.000. Cuma bacaan Masjid Madinah serakaat sama dengan Masjid Nurul Islam 1.000 rakaat. Kok 1.000 rakaat sampai berapa hari? Sehari. Pada satu saya berapa bulan di sehari. Dan juga Masjid Aqsa. Kalau Masjid Aqsa sama dengan Masjid Aqsa pahalanya. Itu kalau Masjid Aqsa itu 500. Sana 16 sana. Tahu kamu? Saya tidak tahu ya. Ya lanjut. Wabillahi dari sadisah a'tahu Allah ta'ala sababa man tafa bil baitil ma'mur. Ini lagi. Pada malam yang ke-6 Allah akan memberi pahala seperti orang yang tawaf Baitul Ma'mur. Aduh. Yang tawaf di Baitul Ma'mur itu bukan manusia. Malaikat. Yang tawaf di Baitul Ma'mur ini bukan di dunia, tapi di mana? Di langit Baitul Ma'mur ini.
katanya itu menurut sabdanya Rasulullah SAW, saya ada ingat mungkin kalau tidak salah, karena tawafnya malaikat di sana itu gantian, cuma tidak lepas dari 70.000 malaikat. Itu tawaf bukan tekel begini. Ratusan jutaan ribu malaikat kalau gitu dalam satu hari satu malam. Sama dengan orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Catat. Wa yastaghfir lahu kullu hajarin wa madarin, dan Allah akan mengampuni kepada orang yang salat tarawih pada malam yang ke-6 itu semua batu dan semua barang yang bundar. Ker beli ker mon betul dengan raja hajarin. Ya. Mon ker beli ker. Pasal banyak. Nah ini namanya tak masuk akal ya. Nah ini namanya fadilah. Tak kening siapa akal lah ini dah. Tak duka. Ini fadilah namanya. Karena memang pahala itu macam-macam. Ada yang Allah itu memberi pahala 10, 1 10, 1 70, 1 700, 1 70.000, dan tidak ada bilangannya seperti ini lagi. Ini Allah memberi pahala. Pun pahala ini Allah tak ada yang kenal. Kau ya apa pahala? Si Allah tak butuh pahala ya. Ya. Wabillahi sabi apakah nama adraka Musa wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Dan kalau tarawih pada malam yang ke-7, sepertinya orang itu menutupi kelompok ke Nabi Musa, lalu membela Nabi Musa nur perang ala Fir'aun bi Haman. Fir'aun sampai tenggelam itu. Ya. Tentaranya Fir'aun itu berapa ribu? 70.000 di waktu itu. Wa billahi saminah ata'allahu ata Ibrahim alaihissalam. Dan kalau tarawih pada malam yang ke-8, Allah akan memberi pahala seperti Allah memberi kepada Nabi Ibrahim. Apa Allah yang memberi kepada Nabi Ibrahim itu, menurut saya sementara ini yang paling ini putra. Walaupun banyak pemberian Allah kepada Nabi Ibrahim, di antaranya gelar Khalilullah. Itu hanya gelar. Ya karena Khalilullah karena memang Allah Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah karena memang sukses menyelenggarakan ujian berupa menyembelih putranya. Nah, sehingga Allah memberi keturunannya itu semuanya itu jadi nabi dan jadi rasul banyak. Malah seperti Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, keturunannya Nabi Yakub saja itu jadi nabi itu 1000 nabi. Ini. Jadi yang paling menonjol pemberian Allah kepada Nabi Ibrahim adalah mengenai keturunan. Nah, mungkin insya Allah kalau orang ini rajin tarawih, insya Allah keturunannya akan diberi keturunan yang soleh. Wabillahi taufiq. Dan kalau orang itu tarawih pada malam yang ke-9, maka annama abidallah ta'ala bidatin nabi, maka sama seolah-olah itu menghambanya seperti menghambanya Allah Nabi Muhammad kepada
kepada Allah. Memang predikat hamba yang paling menonjol itu kepada Nabi Muhammad, sehingga di dalam surat Isra wal Mi'raj itu subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah mengatakan hamba kepada Nabi Muhammad, diisrakan, dimi'rajkan bi 'abdihi. Maka di sini disamakan dengan pengabdiannya Nabi Muhammad kepada Allah. Jadi luar biasa pahalanya. Wa bil lailati al-ashirah, dan pada malam yang ke-10, yarzuqahullahu khairan dunya wal akhirah, Allah akan memberi kepada kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Wa bil lailati al-hadiyati asyar yakhruju minad dunya ka yawmin wulidah min batni ummihi, pada hari yang ke-11 Allah akan mengeluarkan nanti di hari kiamat, atau akan mati orang itu kayak wulida min batni ummihi, seperti orang yang tidak punya dosa, yang seperti orang yang masih keluar dari ibunya, perut ibunya. Wa fil lailatil tsani asyar, pada malam yang ke-12, jaa yaumul qiyamati wajhu kal qamaratil badri. Kalau tarawih pada malam yang ke-12, maka orang itu wajahnya, rupanya seperti rembulan tanggal 15. Makanya orang nanti bila mana sudah ba'as, bila mana sudah bangkit lagi dari kubur, rupanya orang itu macam-macam. Rupanya orang itu macam-macam. Ya memang ada seperti kera, rupanya macam-macam menurut amalnya. Lihat di sini, wajhukal qamaratil badri, wajahnya ini, rupanya ini seperti bersinar, seperti bulan purnama. Wabillahi taufiq asyar, pada malam yang ke-13 jaa yaumul qiyamati aminan min kulli su', pada malam yang ke-13 ya Allah itu akan, pada hari kiamat itu akan diselamatkan dari segala ketidakbaikan. Karena di hari kiamat itu macam-macam. Ada orang yang tenggelam dengan peluh, keringat. Masya Allah, banyak. Jadi diamankan dari segala kejelekan yang ada di hari mahsyar. Wabillahi rabi asyaratah, pada malam 14 ja'atil malau yashhaduna lahu annahu qad shalat tarawih fala yusabbillahu yaumil qiyamah. Nah ini, kalau tarawih pada malam 14, maka datang malaikat itu yashhaduna, menyaksikan kepada orang yang salat itu, annahu, bahwasanya orang itu qad salat tarawih, telah sembahyang tarawih, fala yuhasabuhullahu yaumil qiyamah, maka tidak akan disidang. Tak usah tanya lagi, ayo lecender masuk ini, tidak ada pertanyaan lagi, tak usah tempong, tak usah ada rumah, itu sudah yaumil qiyamati, hari kiamat, artinya langsung masuk surga. Wa fil lailil khamisi asyarata sunna alaihi malaikat wa ahlatun asyul kursi, pada malam yang ke-15 malaikat itu mintakan ampun, dan malaikat yang mengusung aras kursi, yang membawa semikol. Karena aras itu ada yang memikul, namanya malaikat hamlatul asyih wal kursi. Itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana sudah malaikat itu memintakan ampun, maka orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kan,
yang memintakan ampun. Wabillahi hadis asyarata kataballahu lahu bara'atan najatun minan nar wa barakatun dukhul bil jannah. Kalau orang itu tarawih pada malam yang ke-16, Allah itu mencatat bagi orang itu bebas dari neraka dan akan dimasukkan ke surga. Wabillahi sabi asyarata yu'ti sunsabil anbiya, dan pada malam yang ke-17 akan memberi Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang nabi-nabi. Wabillahi saminah asyaratan nanti menaki ya Abdullah, inna Allah radiyah anka wa an walidika. Pada malam yang ke-18 18 ada pengumuman. Ada pengumuman lah di langit itu yang mengumumkan itu malaikat, ya Abdullah, wahai hamba Allah, inna Allah radiyah anka, sungguhnya Allah telah rela, telah suka, telah senang kepada kamu, wa an walidaika, dan kepada orang tua-tuamu. Hebat. Wabillahi asyarata, dan pada malam yang ke-19 yarfa'ullah darajat fil firdaus, maka Allah itu akan mengangkat ke surga firdaus yang asalnya surga lembun baba mun atraweh sebab kesemapanan surga firdaus. Wabillahi isrin, pada malam yang ke-20 yu'tisabus syuhada was sholihin, Allah akan memberi pahalanya orang syuhada, orang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Wabillahi hadi asyari wal isrin banallahu labaitan mil jannah minan nur, pada malam yang 21 Allah akan membangunkan suatu gedung, suatu rumah din janfil jannati, di surga, minan nuri, yang terdiri dari nur, dari cahaya. Wabillahi tsani wal isrin, pada malam yang ke-12 21 22 ja yaumul qiyamati aminan min kulli hammin. Di hari kiamat itu aminan itu akan aman, akan selamat. Min kulli hammin, dari kesedihan atau kesusahan atau kegelisahan atau kecemasan. Ini di akhirat ini. Katanya saya tadi, di waktu orang bangkit di kubur saja atau masyar itu sudah berapa ribu tahun itu, 70.000 tahun itu. Kita masuk sakit, kita masuk neraka itu, kita masyar itu, aku pola colon nyari colon gini. Karena itu minta tolong kepada Nabi, pertama kepada Nabi Adam. Minta tolong ke Nabi Adam itu sampai nyari ke Nabi Musa itu 1000 tahun. Sampai ke Nabi Muhammad itu 1000 tahun lebih. Panas bodoh, pelekak bodoh. Ya Allah, ini bebas daripada itu. Wabillahi salisa awasyin, pada malam ke-23 benar Allah bandingan bil jannah, Allah akan membangun untuknya itu Madinatun, itu kota bil jannati, di surga. Nusok kemudian di kota, kemudian di ya kota, entah bahasa demak. Wabillahi lakirwam ya wasin, pada malam 24 kan lewat bawah sunnah dawatun sejawah. Orang itu tuan ibu mentih Pak Polo man kemantian Pak lekor kemantian mentih tuan mana tua Pak lekor man beri kemantian Pak lekor adanya terima terus. Wabillahi al-khamisa wal isrin, pada malam 25 yarfa'allahu anhu adzabil qabri. Lah ini kalau terawih pada malam 25 Allah tidak akan menyiksa, memberi siksaan di dalam kubur. Karena katanya Nabi, mun orang yang kuburan tak siksa, lah nyaman, lama menjeriyah, dah budil lebih nyaman boleh. Tapi mun yang kuburan mun tak nyaman,
Keluar dari kuburan juntanya mana boleh, jungsaraan boleh dong. Wabillahi tasajul istrinya Allah sahabat arba'ina yaman. Pada malam yang ke-26 Allah itu mengangkat, memberi pahala sahabat pahalanya 40 tahun. Bila sabi walisin jaza yaman qiyamah suratul qalbil khatib. Pada malam pada malam yang ke-27 jaza yaman qiyamah suratul qalbil khatib, maka akan melewat nyebrang di sirat itu. Kata-katanya di surga itu di akhir itu ada sirat, ada teteh. Si bakal masuk ke surga itu bener teteh. Nah, bahan ini neraka. Untuk kekeh. Lah orang yang terawih pada malam 27 itu akan menyeberangnya itu seperti kalbargil khatib, seperti kelak nampor. Ini seperti kilat lah. Kilat kan cepatnya. Tidak ada yang lebih cepat dari kilat. Iya. Apabila sabi wal isrin Allah azza min jannah. Kalau tarawih pada malam 28 Allah akan mengangkat baginya itu alfu darajatin min jannah, 1000 derajat, 1000 pangkat yang ada di surga. Bil-sa'wal isrin Allah sahabat hajjatin maqbulah. Pada malam 29 Allah akan memberi pahala 1000 kali haji yang makbul, yang diterima oleh Allah. Wabillahi salasin yaqulu ya abdi qul min zamanil jannati wa kasil mimma isal sabil wa syiriman min al-kausari anna rabbuka wa anta abdi. Kalau terawih pada malam 30, hai hambaku, Allah itu manggil, hai hamba, kul min zimanil jannah, makanlah buah-buahan yang ada di surga ini, mandilah di sungai-sungai yang sasabil ini, yang wasrab, dan minumlah. Ada namanya sungai namanya Kausar. Makanya ada inna a'tainakal kausar. Namanya sungai. Ana rabbuka. Adapun aku ini adalah Tuhanmu, wa anta abdi, adapun kamu ini adalah hambaku. Aisyah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man iman wa tasabihu lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang terakhir sebelum saya menutup, ini fadilah-fadilah ini akan diperoleh kalau caranya tarawih itu bagus. Tarawih yang bagus bagaimana? Tidak terlalu cepat bacaannya dan tumakninah. Makanya di sini saya akan menyinggung qala ulama la budda min madd lafzil jalalah fi takbiratil ihram maddan tabi'iyan qadru alifin fa in taraka al madd lam yasih kama anna dzakir la yakunu dzakir illa bil madd tabi'i. Ini katanya ulama, wajib memanjangkan lafaz jalalah Allahu akbar. Allahu akbar tak lancang sekali. Tak lancang. Takbiratul ihramnya tak lancang. Takbir kan banyak untuk apa? Untuk tarawih. Rukuk takbir. Tak lancang Allahu akbar. Itu. Tak ada lancang. Maka mun tak lancang, lainnya tidak asal. وقال صاحب الدرية البهية اعلم أن المد الطبيعي لا بد منه في القراءة بالذكر تهليلا أو كان حميدا أو تسبيحا أو غيرها من سائر الأذكار. Ada keterangan lagi ilam anna al-mad tabi'i, bahwasanya sungguhnya mad tabi'i itu
itu harus dibaca dengan panjang, baik itu di waktu tahlil, baik itu di waktu zikir. Itu kalau memang panjang harus dipanjangkan. Atau baca tahmid, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha subhanallah wa bihamdihi. Terkadang subhanallah akhirnya tidak dibaca, subhanallah wa bihamdihi akhirnya tidak dibaca. Itu salah itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, harus begini. Awalnya misalnya adkar atau selain daripada tasbih, tahlil atau tahmid, dari selainnya zikir-zikir itu. Zikir apa? Kau tu tepat, makhrajnya itu tepat. Wa qala bi Nasyul Kabir, qala ba'dul masyayikh, ada di kitab keterangan di kitab Nasyul Kabir, man ittakhadha wirdan min al-Qur'an aw al-asma' wa ghayriha fa alayhi awalan ay sahih mahanij al-huruf والصفات فإنه لا يجد تأثيرا من قرآنه ولا من ذكره ولا يصل إلى مطلوبه ما لا يصحح مخارج والصفات لأن الخصائص والأسرار لا تحصل إلا بصيغة المعاني والمعاني لا تحصل إلا بصيغة الكلمات والكلمات لا تحصل إلا بصيغة الحروف والحروف لا تحصل إلا بصيغة المخارج والصفات وكلما تغيرت الصفات لازمة الحروف تغيرت اللغة تغيرت اللغات وكلما تغيرت اللغات تغيرا فاحشا تغيرت المعاني والأسرار وفسد الصلاة. Nah ini kita perhatikan sabdanya ini harus ini. Man ittakhadha wirdan, barang siapa yang membikin, orang itu membuat apa saja Quran, baca Quran atau baca asma apa saja, awalnya atau selain daripada Quran atau baca apa baina salawat dan macam-macamnya. Fa'alaihi, maka wajib pertama kali ayu sahih makharijul huruf, harus membetulkan makhrajnya huruf, wasifat dan sifat-sifatnya huruf, apakah itu kha, apakah itu ha, apakah itu qaf, apa itu kaf. Ini jangan disamakan. Bila mana kha ya kha, ada titiknya. Bila mana ha harus ada di tenggorokan. Jangan disamakan. Fa innahu la yadil ajiran. Kalau membacanya tidak, hurufnya itu tidak tepat, maka barang yang dibaca itu la yajidu taksiran, tidak akan memberi bekas kepada hatinya. Min Qur'anihi, dari membacanya, wala min dzikrihi, dan dari zikirnya, wala yasul matlubihi man, dan tidak akan sampai apa yang dipinta selama masih tidak dibetulkan makhrajnya dan makhraj hurufnya dan sifat-sifat hurufnya. Li'annal khasaisah, karena sungguhnya ini kan khasiat keistimewaan seperti tadi itu, seperti fadail itu, fadilahnya tarawih tadi yang saya terangkan itu, wal asrar dan rahasia yang terkandung dalam bacaan itu, tidak akan memperoleh illa bisyatil ma'ani, kecuali maknanya itu harus tepat. Makna harus tepat. Tidak bisa makna itu harus tepat kecuali memang betul kalimatnya. Kalimat itu la tahsil la bisyatil huruf. Kalimat-kalimat itu tidak bisa, tak bisa memberi hasil kecuali dengan betulnya huruf. Wal huruf la tahsil la bisyatil nakharij wa sifat. Huruf-huruf itu tidak akan memberi hasil kecuali memang tepat makhrajnya dan sifatnya. Wa kullama taghayyara sifatil lazimatil huruf, kalau memang memberubah selama memberubah dan setiap memberubah sifatnya huruf yang sudah wajib kepada huruf itu, apakah itu kha, harus baca kha, taghayyurul mad, maka akan berubah juga bahasanya.
Wa kullama taghayyuran fahisan, bila mana bahasanya sudah berubah, maka juga maknanya juga akan berubah total fahisan. Taghayyurul ma'ani wal asrar juga akan berubah maknanya dan asrarnya dan rahasianya yang terkandung di dalam bacaan itu. Wa fasadis shalah, dan juga salatnya tidak wa fasadatis shalah, dan salatnya tidak akan kalau bacaannya tidak tarawihnya tidak tumakninanya tidak tumaknina kama la budda fi jamil adkar min mad tabi'i wa huwa alladhi la tastaqimu bujatan illa bihi. Wa qad wasabqa sunnah sahabah wa Allah ta'ala qiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan, memberi contoh kalau membaca bismillahirrahmanirrahim dipanjangkan. Kana yamuddu Allah bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi Muhammad. Karena kalau dibaca bismillahirrahmanirrahim, him panjang atau pendek? Pendek. Jadi kalau pendek dibaca him itu membuang iya. Makanya ini adalah katanya ilmu tajwid rahim. Ini umat arif disukun yang panjangnya harus 3 harkat. Kalau dibaca him yang asalnya maknanya rahim pakai iya itu lil mubalaghah untuk maha penyayang. Tapi kalau dibaca rahim berarti mahanya habis, mahanya hilang. Jadi Allah itu sudah tidak maha lagi. Itu berubah maknanya. Ini berubah total. Ini hanya gara-gara membuang iya di rahim. Hati-hati. Membaca Quran hati-hati. Membaca Quran hati-hati. Mungkin gini saja. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayahnya Allah. Mudah-mudahan bersamaan dengan taufiknya Allah. Sehingga apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama kepada saya sendiri dan juga kepada orang yang mendengarkan kepada keterangan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.